Itu first time, pertama kali lu ngelakuin itu emang sama dia? Oh, belum tahu deh. Ya. Hah? Ya, pertama kali, Bang. Pertama kali ini nggak ada unsur paksaan, lu boleh jawab, lu boleh enggak, lu boleh nggak ada maksa ya kita kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai. Iya, maksud gue nggak apa-apa kan, gue nanya kayak gini kan? Boleh. Lu nggak merasa di gua pojokin, gua paksa enggak kan? Nggak ada, santai aja Bang. Anjing lah Lina, gue cuma bisa bilang gitu aja sama dia, lu korban lah Bak, bego itu orang tua anjing nenek-nenek tolong. 54 tahun, goblok lah. Buktinya ada nggak? Lu buktikan masih nyimpan sampai sekarang. Kesel gak sih kalau lu ingat-ingat kejadian itu kayak bangsat, gue udah dimurtadin. Ini ada gue udah sempat murtad, gini kan jadi murtadin nih. Gue mau jadi murtadin, terus gue dipakai sama nenek-nenek, gue sampai keluarga gue diteror, pribadi gue diteror. Ganggu gak sih, ngefek gak sih ke psikis lu kayak anjing merasa terintimidasi, terdiskriminasi gitu kayak? Kalau gue pribadi enggak. Kena gak sih psikis lu gitu? Kalau pribadi enggak, tapi kalau yang berhubungan dengan keluarga, yang rewel ini sebenarnya keluarga, Bang. Oh, keluarga lu nekan lu terus ya? PT gua. Kenapa gua bikin? Awalnya gua nggak ada mau bahasan apapun tentang dia. Dia mau ngomong ngoceh apa di luar, gua bodo amat. Ya, dia mau nyerang pribadi gua, mau fitnah gua apapun, gua bodo amat. Tapi ada pihak keluarga yang nggak terima. Ya, ada yang pihak keluarga yang nggak terima. Dia nelpon gua, rewel. Ya mau gak mau, gua dipertanyakan mana bela. Unjuk bela lu sama keluarga lu gitu, sama bokap lu. Loh kenapa lu dipertanyakan harus membela memangnya? Karena yang diserang kan bokap gua, dia nyerang mental gua nggak kena ya. Dia si Lina ini nyerang keluarga lu dengan cara apa? Ya ngata-ngatain bokap gua atau apa gitu. Ngata-ngatain maksudnya contoh nih ngata-ngatain ini kayak gimana kayak lu gua habisin lu gua. Oh, pribadi finansial ya dihina-hina gitu ya. Pribadi. Kalau gua mau dihina juga gak masalah gua. Kalau lu udah kebal lah ya, udah colok juga apalagi anjir. Chen. Aman, santai keluarga ini lah anjing bener. Oi. Mohon maaf Bang Iqbal, dikit ya. Ya, silakan. Apa? Chen. Lanjut. A di dalam, B di luar. Dalam lah anjing, gak ada urusan ya. Gua gak bisa lama ini. Ini 6% baterai gua. Apa di dalam apa? Sambil dicas Chen. Apa sih Uniriva ini? Apa sih Uniriva ini apa sih? Apa dicas? Oh, dicas. Dicas di dalam. Maksudnya dicas di dalam. Udahlah kalau itu kan itu terlalu dalam banget lah ya. Itu yang penting kita udah tahu kalau dia mengakui apa yang dia perbuat dengan Lina dan posisi itu juga pada saat itu kondisinya Chen ini seperti dihipnotis lah ya. Gini. Gua mau ngomong nih sebelum gua turun. Coba lu apa yang mau lu sampaikan, coba silakan. Dulu waktu awal-awal kejadian gua podcast di Kodondi dan gua naik room dan sebagainya sampai gua masih ketemu dia buat klarifikasi kejadian itu. Oke. Pada saat itu masih ngelindungin dia karena dia masih ketakutan. Dan gue masih percaya gitu dengan ucapan-ucapan dia ketakutan. Dia ketakutan apa yang ditakutin? Image-nya dia jelek gitu sebagai seorang penyinjil. Iya, dia takut itu. Makanya gue masih bela-bela dia, kan gue bilang dia orang baik apa, dan gue masih percaya. Gue pada saat itu masih percaya kalau dia orang baik gitu dan dia benar ucapannya tentang penyakitnya itu. Jadi gue pikir ya mau gimana, dia orang udah mau koit, ya udah gitu. Gak apa-apa lah. Biar gue yang dihujat sama orang gitu kan. Oke. Iya. Makin kesini gue mikir, anjir ini orang makin berulah aja gitu, bikin akun pakai nama gue. Nggak mati-mati kan? Nggak mati-mati gitu. Oh iya, ya kan? Mati-mati. Jan, pertanyaan terakhir Jan. Gue dibohongin, udah makanya gue sekarang gue ngungkapin apa yang bisa gue bongkar ke publik ya gitu. Udah. Jan, gue apresiasi banget, gue luar biasa sih. Lanjut. Sorry buat teman-teman yang pertanyaan terakhir aja. Chen, apakah dia pernah menyinggung nama pada saat bersama lu, pernah nggak dia menyinggung atau membicarakan nama Ardiansa, Bang Zuma, Bang Iqbal, Uniriva atau Kores atau siapa, pernah nggak? Bang Zuma sama Uniriva pernah disinggung sama dia. Oh, oke. Uniriva selamat datang di kebenaran. Udah gitu aja. Lanjut Bang Iqbal. Dia bawa dalil Quran. Dibilangin apa sama di Chen? Sebelum turun Chen, tetap semangat. Ya, kami di belakangmu. Merdeka. Pertanyaan terakhir. Sebentar.
Terakhir lu komunikasi sama dia dan terakhir dia menghubungi lu tuh kapan? Apakah masih sampai hari ini? Wait. Apakah masih sampai hari ini dihubungin atau gimana? Sampai hari ini masih dihubungi Bang, tapi di nomor gua yang satu lagi. Oh, sampai hari ini masih hubungin? Akun buat yang itu akun dia ngubungin itu. Ya dia ngubungin lu itu dalam bentuk upaya mendekati lu lagi kah atau mengancam kah? Ngechat kirim video apa kayak tempat-tempat bagus gitu. Mungkin dia pikir gua mau jalan-jalan kali. Gua ogah jalan-jalan ke tempat manapun, bahkan kalau misalkan di surga ada dia, ogah gua datang ke surga. Wah, anjir. Ini udah tertekan ini mentalnya ini. Iyalah, iya cowok ini kena mental anjir. Ini udah kena mental nih anjing Dina. Parah lu nenek-nenek goblok. Coba gantian dong. Ini juga penasaran sama Cecek ngobrol bentar. Lanjut. 5% lagi ya ini. Chen, lu gak trauma kan sama perempuan kan, Chen? Oh enggak kok, aman. Nah gini Chen, pertanyaan unik. Udah terjadi hal seperti ini nih kan. Ini kan hal yang kalau boleh dibilang ini aib buat lu sebenarnya. Di dalam Islam itu kan ketika Allah sudah tutupi aib kita kan harus tutup. Tidak boleh keluarkan lagi ke depan. Ya, saran Uni nih. Ke depan gak usah lagi lu membahas tentang apa yang pernah lu lakukan itu kesalahan. Ini nasihat juga. Yang kedua adalah gini Chen, takut sama Allah itu diaktualisasikan dengan memperbaiki akhlak gitu loh. Jangankan kalian yang murtad atau mu'alaf yang udah lahir dari muslim aja tuh tetap harus memperbaiki akhlak. Nah jadi Uni saran sama kamu, pertama jangan lagi sering mengulangi mengungkapkan aib itu, karena Allah juga tidak akan suka gitu loh. Tapi karena ini si Lina Wijaya ini, kenapa Uni hari ini berkontribusi ada di sini? Uni paling gak suka sebenarnya bahas yang kayak gini-gini. Cuman si Lina itu ada video, dia bilang surah An-Nisa ayat 34 itu ayat prostitusi. Nah, Uni publish ini ke publik supaya orang tahu orang yang menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah, itu ternyata adalah seorang pesundal gereja. Dan kamu menjadi saksinya gitu. Nah, jadi wanita ini mulutnya mulut sampah. Yang kalau perbuatan buruk dia yang dilakukan itu bagi Uni gak masalah karena itu urusan dia sendiri. Tapi karena dia menghina Rasulullah, menghina agama Allah, maka perempuan ini layak untuk diginiin gitu lah. Ya, tapi buat lo ke depan gak perlu lagi cita-citain gitu. Jaga diri lu baik-baik, lihat perempuan yang deketin lu gitu lah ya. Kasihan orang tua lu, mereka yang nanti malu, nanti lu punya anak ditonton terus ini. Ya. Betul, kasihan lihat perempuan yang deketin lu. Unidiva siap-siap lanjut. Makasih ya. Gue gak suka berondong, gue suka nyokong. Enggak, aku lu nggak ngomong suka Chen, aku lu ngomong Unidiva siap-siap. Ini cuman bagian dari counter attack aja atas apa yang dia. Iya, ini ngerti Chen. Dia speak up nggak sih? Sudah. Enggak, dia lu kan speak up nih di media sosial, bahkan di TikTok pribadi, bahkan lu berani datang ke sini buat ngejelasin apa yang terjadi. Dia speak up kayak gini juga gak sih? Dia menyampaikan juga gak sih? Semalam di live Lina, dia mengatakan apa yang dibuat oleh Chen itu AI semuanya. AI, video, editan. Semalam dia live. Wah, Lina Wijaya kalau di bawah lu anjing, sumpah sampah lu anjing, udah merkosa jadi anak orang. Jadi apa Uni, tetap apa biar pembelaan buat Chen. Jadi biar Chen ini pembelaan gak apa-apa. Apa-apa. Kasian banget Chen ya, masa mudamu sia-sia banget ya. Diperjakain sama nenek-nenek, kasian banget lu ya, Dek. Tapi gini, Unidiva, udahlah, ini kan Chen ini kan kan mentalnya kan lagi diuji gitu kan. Jadi jangan kita nggak usah. Udah lewat, ini dia saatnya perlawanan. Jadi saatnya gini Chen, lu saatnya udah sholat tobat belum, Dek? Udah. Ini kejadiannya udah lama ini loh. Udah lama gua ya maksudnya udah sholat tobat kan? Udah mandi junub juga kan, Dek? Udah. Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu diperbaiki ke depannya. Tapi Chen, ya, kamu nggak cukup cuma mandi junub aja Chen. Selesai. Kamu harus pakai tanah. 7 kali pakai tanah, Dek. Bukan anjing, itu bukan anjing. Bukan. Ya aku doain semoga ke depannya Dek Chen ini bisa dapat pekerjaan yang layak dan juga dapat. Amin. Dapat wanita yang notabene wanita tersebut mau menjadi istri yang sah, istri yang baik, istri yang solihah,
buat masa depannya Chen dan keluarga gitu ya. Amin. Tak doain dek. Ya. Nah ya, sekarang kita baru ke apa? Di balik tertawanya Kores melihat sebuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Chen. Mantap. Nah ini gue beritahukan dulu ibroh yang bisa kita ambil Ikhwan. Kalian tuh harus ngerti ya, di balik kita santai ngobrol-ngobrol begini ada sesuatu yang besar yang harus kalian mengerti. Ya ini gue ulur-ulur waktu karena gue bingung mau bikin 2 gede gimana. Oh ini. Nah, perhatikan case Chen ini seorang muslim ya, membuktikan bahwa kalau nggak perut ya di bawah perut. Kejadian tuh kan. Kejadian tuh beres dia murtad, nah prot tuh kan. Dan Chen itu dia bukan pelaku aktif, bukan, dia korban di sini. Seperti yang dia ceritakan, yang punya inisiatif dan selalu begitu-begitu, nenek-nenek sebelah kan gitu. Dan alhamdulillah karena bentuknya begitu, mungkin itu ujian dari Allah, benar kata Chen ini ujian dari Allah supaya lu mikir. Kalau misalnya lu murtad, kelakuannya bakal seperti itu. Ini gue kasih yang jelek, Ikhwan. Bayangkan sama kalian, berapa banyak muslim yang murtad gara-gara hal beginian, ceweknya tapi bentuknya nggak kayak musuh Batman. Hah? Bayangkan. Coba. Untung bentuknya begitu, Bre. Masih bisa balik lagi cepat gitu kan, karena nggak terikat sama godaan-godaan dunia. Tapi kalau bentuknya anjir, bentuknya macam apa itu tuh yang Joker anjir, itu Joker. Bangke lah Joker anjing. Misalnya bentuknya macam yang di Avenger itu, siapa, Black Widow. Makin susah, Bre. Makin susah. Chen aja buat lepas itu 3 bulan. Apa kabar yang bentukannya kayak apa yang lebih manusiawi kayak gitu kan? Lebih susah lagi gitu. Makanya kuatin tauhid gitu, kuatin tauhid. Tauhid dulu kuatin kepada anak-anak kalian, wahai kaum muslimin. Gitu, baru belajar akhlak. Tauhid kalian enggak kuat, ini kalau belajar ilmu akhlak kalian bakal enggak enakan sama kafir. Kafir yang suka ngasih mie instan, kafir yang suka ngasih kerang bulu. Untung ini kerang bulunya budug. Coba bagusan dikit bentuknya, susah itu anjir. Gitu ya, itu pelajarannya, Bre. Itu pelajarannya. Pas waktu di Bandung, ingat nggak? Dia kan pernah datengin kita waktu itu, ingat nggak? Unirifa ingat juga nggak? Coba aku tanya Unirifa ada nggak dia itu 160 cm? Ada nggak nih? Ada nggak 160? Nih, gak denger dia cuk. Itu AI itu. Uni. Enggak, soalnya pas waktu ada nggak 160 cm? Dia tuh di sini aku kan ada foto kan, dia di bawah aku pendek, dia buntu. Unirifa berapa? Aku 159. Oh berarti 140-an anjir. Lebih. Dia tuh anjir. 140 nggak boleh naik jet coaster di Dufan. Ukur caci aja. Aku ceritain dulu nih. Waktu itu kan Bang Lima masih tidur, semuanya pada tidur. Aku udah bangun sama Bunda Rozi sama Pak Bunda Angon. Terus aku lihat kayak landak. Aku pikir landak apa babi hutan ya. Aku bilang kan mana ya, kok ngelinding gitu kan, ngelinding. Aku serius, aku aja kaget kok gelinding ya, ini orang apa tuyul. Aku liatin dari jauh kan. Aku mah cebol tapi gak cebol. Ya dia kan pakai masker kan. Terus dia jalan kan, dia pakai ini, terus dia gayanya kan setinggi langit tuh. Dia pakai ajudan katanya. Ajudan kata aku kan. Hah? Ajudan. Itu kan bau babi kan, dia lewat kan bau babi kan, bau banget kan dia kan lewat kan. Aku bilang sama Pak Angon cariin kursi, aku mau muntah kan. Kan bau babi busuk banget memang. Terus lewat kok kursi ini kan kenapa kursi? Kan dia kan gak ada kursi, dia mau duduk kan, dia mau ngobrol sama aku. Jadi aku kan ya kalau gua kira kursinya buat muntah yang nyari kresek buat muntah gitu. Pangon cari kresek gua mau muntah. Aku bilang Pangon cariin kursi gitu kan. Cariin kursi kata aku kan biar dia duduk kan. Buat duduk, oke. Aneh baunya tuh kayak amis-amis tai kuping gimana gitu kan, busuk banget gitu kan. Tai kuping aja. Kuping siapa amis ya? Iya pokoknya dia busuk lah. Aku gak bohong loh. Emang aku kan naik kuda ya, kuda lebih wangi. Aku kan naik kuda habis itu tuh.
kuda aja wanginya, wah kenapa seger ya kuda baunya ya. Tapi kalau Lina tuh kayak busuk. Aku nggak bohong lah ya. Serius aku. Aneh gitu baunya gitu, aneh. Terus dia lewat gitu kan. Terus mungkin kayak kalian pernah nggak lihat kotoran berasap gitu kayak gitu lah bayangan aku. Kotoran lewat tuh berasap. Aku gara-gara Bang Kores malah cek gokil loh, musuhnya Batman langsung keluar robotnya. Nah, mirip kan? Iya. Bagi kalian yang penasaran cek di Google musuhnya Batman bilang Pinguin bilang apa itu? Si Iqbal terpukul anjir, nenek-nenek dapat perjaka terpukul dia. Anjing lah. Pakai bre. Goblok lah. Perjaka tuh mahal, beli perjaka tuh ya. Dapat aja satu tuh orang. Aduh, anjir. Itulah ikhwannya. Allah bukakan aib-aib mereka gitu kan. Ini terhitung pezina goblok ini nih. Harus dibongkar-bongkarin kelakuannya. Belum lagi siapa namanya, si Agatot lagi sama si Joseph. Walaupun gua sanksi ya, karena Joseph itu di mata gua tuh belok, bre. Belok dia itu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga. Tahu lah itu Lina yang ngomong itu. Parah nih. Katanya si Agatha kan sempat ada yang nyimpan WA-nya terus dicari tahu nama-namanya. Banyak yang nge-save namanya aneh-aneh anjir. Oh gitu di get kontak? Ya anjing BO gitu goblok lah. Anjing BO goblok. Nah itulah Iwan dari kesalahan-kesalahan itu sampai akhirnya kebongkar yang satu ini gitu kan. Belum lagi yang lain yang kebongkar-bongkar. Nanti kita saksikan terus lah. Ini sangat nikmat sekali disaksikan oleh Muslim ketika musuhnya Islam ini saling menghancurkan diri sendiri. Beautiful. Aku izin turun ya. Aku dapat info di bawah. LW lagi live katanya. Mana tahu keceplosan lagi kan bisa direkam kan. Suruh naik ke sini. Kalau misalnya mau klarifikasi. Nggak mau gue 1 koma sama babi. Tapi lu ke roomnya kayak mana sih Lau? Aku mana tahu, aku cari informasi dulu ke sana. Ini juga nih. Ini juga ada satu lagi nih ya ikhwannya, ini yang sebelum Chen ini. Ini namanya Razi. Aku izin turun Bang Iqbal, Rifa, Bang Adriansa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi Raz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ma Bre? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bal, lu kan baru nih. Lina Wijaya itu track recordnya udah banyak. Nah, ini salah satu yang ada kasus juga sama dia ini, si Razi ini. Doi juga, kalau ini lebih ke duit kalau dia. Jadi Doi murtad juga gitu. Alhamdulillah balik lagi kayak gitu tuh. Ada dua yang murtad terus murtad nih. Ya, ini tanya-tanya aja lah. Nah ini gue gede ini. Ngobrol-ngobrol. Oh itu. Biar jangan dulu ngomong, lu biar ditanya dulu. Ya, gue mau nanya kok. Baik. Alhamdulillah. Ya, gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama teman-teman yang punya pengalaman murtad. Terkhusus buat mereka yang murtad dan ada kaitannya sama Lina Wijaya. Apa kaitannya lu murtad sama Lina Wijaya gitu? Apakah Lina Wijaya yang membuat lu murtad atau murtad itu keputusan lu sendiri atau bagaimana atau gimana? Silakan. Ini apa namanya? Mungkin bisa dibilang emang gara-gara rayuan buaya dia gitu kan. Emang gimana ya? Dari bicara dia itu kayak penjilat gitu loh. Apa yang mau buat lu pada akhirnya? Hujatan lu penjilat. Penjilat MM. Lanjut. Ya sebentar. Wait, tunggu dulu. Lu jangan ngejelasin apapun. Tunggu. Ya tadi kan lu bilang itu karena Lina Wijaya. Dia ngomong apa sampai lu pada akhirnya berpikir untuk murtad? Apakah dia seperti apa gitu? Menjanjikan lu apa gitu? Duit? Apa? Banyak lah yang dijanjiin dia, modusnya. Intinya banyak lah gitu kan. Intinya salah satunya kemarin itu mungkin terkait kerjaan lah ya. Terkait kerjaan yang di Bogor, di Bandung. Di Cimahi itu. Cimahi itu di mana ya? Lupa saya. Yang hotel, hotel apa lah. Pokoknya gitulah. Nah itu salah satunya.
Oh berarti karena kerjaan yang ngebuat lu ragu sama Islam apa sampai lu murtad? Kan konyol banget tuh kalau cuma karena kerjaan lu jadi murtad. Gak logis lah. Enggak, itu intinya mah kelemahan iman saya itu aja lah. Oh jadi iman pada saat itu masih lemah, Lina Wijaya masuk menjanjikan lu dengan berbagai macam hal, entah itu duit, pekerjaan. Tapi dia kasih nggak? Dia bener kasih duit? Dia bener kasih duit atau cuma janji doang? Ya intinya kalau kita terkadang gini ya Bang ya, kalau kita hati kita lagi lemah gitu kan, terus banyak dari intinya dari teman-teman yang notabene kita tuh sebenarnya butuh support dalam artian support dukungan seperti kayak motivasi dari teman-teman gitu kan, tapi ya mungkin entahlah gitu kan, entah hati saya yang lagi galau atau gimana gitu kan, sehingga banyak dari mereka tuh kayak oh udahlah kayak gini aja sini gini jadi ngerasa jadi bukan satu orang doang nih, bukan cuma Lina Wijaya, dia dan teman-temannya pada saat itu welcome nerima lu gitu ya. Banyak, termasuk salah satunya si Hana. Oke, berarti banyak dari mereka yang pada saat itu kayak ya udah lu sama kita aja gitu. Nah, termasuk salah satunya itu gitu kan. Jadi kayak sering ngobrol sama mereka jadi kayak gitu. Gitu. Oh, ngobrol sama mereka, sharing, terus bahas masalah keimanan juga, disuntik-suntik dikit lah, di-speak lah ya. Dikasih dalil Bible tuh gini gitu lah ya. Ya. Oke, sampai pada akhirnya lu murtad. Titik sadarnya lu kenapa? Kenapa sampai pada akhirnya lu mikir, oh gue udah salah dan gue harus kembali lagi ke jalan yang benar apa? Nah, waktu kejadian waktu itu memang kodarullah ya pas lagi ngekos di Cimahi itu, karena kan kosan itu kan dekat dengan masjid ya. Jadi yang notabene yang mungkin kita terbiasa dengan lingkungan masjid ya. Termasuk saya ini kan terbiasa dengan lingkungan masjid karena memang sebelumnya kerja sebagai marbot ya. Jadi kayak ngerasa galau gitu loh. Pernah jadi mimpinya tuh kayak pokoknya kayak tegurannya tuh yang memang benar-benar membuat sadar gitu kan. Dan memang termasuk salah satunya itu gitu kan. Oke. Oh jadi lu kayak dapat teguran-teguran juga gitu sampai mimpi, sampai apalah pada akhirnya dan intinya untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Orang tua juga kan tahu gitu. Makanya di situ ya intinya ya itulah. Seintim apa hubungan lu sama mereka, terutama Lina nih? Karena kita lagi ngebahas Lina Wijaya. Hubungan lu seintim apa? Apakah sekedar karena apa? Kalau sebenarnya gini ya, sebenarnya saya waktu itu karena Lina itu, karena memang ada salah satu donatur yang notabene lewat perantara dia gitu kan. Oh, satu donatur yang selalu support lu tapi melalui perantaran Lina. Makanya lu komunikasi terus sama Lina gitu. Nah, tapi saya jarang untuk komunikasi sama dia. Karena terkadang dia tuh kayak penjilat gitu loh. Tamatan gini, kita tidak melakukan sesuatu. Penjilat ini contohnya gimana? Apakah dia mendekati lu mau pengen dijadiin pacar kah? Apakah? Nggak gitu juga Bang Iqbal, aku cekek juga dirimu. Udah. Jadi gimana? Ya, jadi kayak apa sih namanya? Bikin sesuatu huru-hara yang notabene tidak pernah saya lakukan. Contohnya kayak kemarin dia memfitnah saya katanya kena HIV sama Elia gitu kan. Sedangkan saya aja nggak pernah ketemu sama si Elia Meron. Pernah nggak? Pernah dia bilang bahwa saya kena HIV katanya. Terus sama si Joseph apalah gitu kan. Nah itu fitnah kejinya dia tuh kayak gitu. Oke. Oh sampai sebegitunya anjir ya, parah juga anjing lah. Anjing pengen. Oke. Tapi ya pada akhirnya lu selamat gitu kan. Nah sekarang kan Lina Wijaya lagi ngedeketin si Sandi. Apa? Lina Wijaya ke rumahnya. Lina Wijaya lagi ngedeketin si Sandi. Sandi siapa nih? Sandi Permana. Kan dia udah pernah ke mana? Oke. Udah pernah ke situ. Untuk? Iya. Untuk ngapain? Ya entah lagi menjalin cinta atau apa, walau alam sih. Waduh. Iyalah. Oke lah kalau kayak gitu bro. Terima kasih lah atas kesaksian lo ini. Mudah-mudahan Allah memperkokoh iman kita lagi agar lebih
kuat lagi ya, jadi nggak gampang goyang gitu. Kayaknya enggak, kalau si Lina Wijaya itu sebenarnya gini ya, kalau yang saya amati, dia tuh mencari mangsa baru buat perpuluhannya cair. Karena kan sekarang ini jobnya marketingnya lagi kosong dia. Dia cari orang yang bisa dibuat murtad lah gitu. Kalau dia goal target dimurtadin sama dia gitu kan, terus bisa dijadiin pacar kan keuntungan lebih buat dia gitu. Iya. Kebutuhan biologis dia terpuaskan, targetnya dia dalam pekerjaan dia terpenuhi. Gitu. Dia tuh pernah nyewa berondong buat check in di hotel. Buat check in di hotel. Lu tau dari mana tuh? Oh, saya pernah lihat story WA-nya itu. Story WA-nya dia. Oh, oke. Katanya welcome katanya ini. Nice. Wah anjing goblok parah anjing maniak tuh. Gitu. Tahun berapa kejadiannya itu, Bro? Kemarin loh. Itu ada di podcastnya si Don Ditan itu, Bang Don Ditan. Ada lu masuk di situ? Bukan, maksudnya ada lah. Coba abang cari di situ. Jadi ada, kalau nggak salah si laki-laki itu yang suka sama Lina Wijaya. Enggak. Gue nggak tanya orang, gue tanya lu. Tahun berapa kejadiannya ini lu murtad, lu terus mualaf lagi, lu? Tahun kemarin. Tahun kemarin 2024 ya. Iya. Siap. Semoga sadar lah bro ya. Nggak penting. Yang lalu udahlah biarlah berlalu. Sekarang ini fokuslah kita memperkuat iman kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pentingnya akidah. Jangan sampai lu goyang lagi karena perkara-perkara seperti itu doang gitu kan. Tapi itulah ujian Allah itu memang kadang berat tapi lu pasti bisa lewatin itulah. Tapi kita gak akan diuji luar daripada batas kemampuan kita kan. Jadi kalau kita diuji itu berarti kita mampu. Emang ada rencana menambah istri? Enggak lah. Posisi di mana bang? Gue di Kalimantan, istri satu doang lah, nggak boleh 2, nggak boleh 3. Berarti kemarin dari Kalimantan ke Jakarta? Iya dari Kalimantan gue ke Jakarta kemarin, jauh, paling jauh rasanya ya. Oh iya. Pares di mana Pares? Lu nggak lagi cemburu kan? Siapa tuh? Nggak. Sundel surga duluan sih tau. Lu nggak lagi cemburu kan? Cemburu sama siapa? Lina Wijaya gitu anjir, sampah anjing. Naudzubillah. Parah lah ya. Jadi berbagai macam cara para misionaris ini untuk membuat orang murtad main gelo lah. Nih Bang siapa Bang Iqbal, kalau antum misalkan sempat main ke daerah Jakarta, pokoknya Duren Kalibata lah gitu kan. Di situ ada donatur ya. Namanya tuh Bu Mantu Alexander. Dia itu misionaris yang notabene selalu membagikan kesehatan gratis, makanan gratis dan lain sebagainya. Untuk mereka yang mau murtad gitu. Iya pokoknya daerah-daerah situ, dan itu pun ada lokasi-lokasinya gitu. Parah anjir. Ngeri. Teman-teman yang dekat di Duren Kalibata, nih ya saya kasih tahu ya, dekat stasiun Duren Kalibata, pokoknya di situ ada kampus Trilogi. Kampus Trilogi di situ, ya. Dari kampus Trilogi itu kita kalau mau ke kan ada tuh ke halte Danau. Itu kan ke arah halte Danau, tapi kita bukan ke arah halte Danaunya, tapi ke ininya lah. Dari kampus Trilogi lurus terus sekitar 500 meter lah. Nanti sebelah kiri ada Alfamart itu kan, sebelah kiri ada rumah gede. Tanya aja, pasti tahu lah semuanya. Iya, yang PLN betul. Iya, yang Alfamidi betul. Tanya Bu Mantu Alexander. Dia suka bagi-bagi duit tuh ya? Kenapa? Dia suka bagi-bagi duit. Iya, termasuknya lah satu itu. Wah parah. Duren Kalibata. Kores mana ini Kores? Bukan Alfamidi, Alfamart. Pokoknya dari stasiun tuh nggak jauh lah. Bang Kores, di mana posisi Bang Kores? Jakarta dong. Oh di Jakarta. Jakarta mana? Saya di Bekasi malahan. Di Jaksel, Jagakarsa.
Oh, Jakarta. Salah. Nah jadi gitu, siapa Bal? Udah banyak apologet penghujat Islam itu kena prank gitu kan, karena orang-orang yang murtad balik lagi ke Islam, rugi duit, aib ke bawah gitu kan. Iyalah bre, lu udah lama di yang sisa murtad tahun berapa? Tahun 85. Tahun 85 anjir, yang sisa. Saya Islam tapi Saya Islam. Kamu Islam? Saya Islam apa Islam gitu ya. Pelan-pelan ya. Saya murtadin tahun 90. Dulu saya beragama Islam. Tapi Nusantara. Pelan-pelan gitu. Kalau Nusantara kedengeran dong, ketahuan betul. Viewer. Oh, betul. Viewer turun. Jadi saya gimana caranya? Saya murtadin tahun 85. Dulu saya beragama Islam. Kejawen. Oh, kegedean, bubar penonton. Oh, kegedean. Saya murtadin, dulu saya adalah Islam. Jadi, gitu kan, langsung dilanjutin. Jadi dia tetap kejawab tapi nggak kedengeran, gitu. Nggak dosa. Unik, kenapa nih? Kores. Yes. Kores kita datengin ke ini, ke markasnya itu di donatur itu, Bang Kores. Lo tahu tempatnya emang? Tahu, saya pernah ke situ. Oh gitu. Lo di mana ini sekarang? Saya lagi di Bekasi sekarang. Oh, lo lagi di Bekasi gitu. Nggak. Lo punya bukti dia donatur para penghujat nggak? Punya bukti itu nggak? Kalau untuk itu mah saya nggak ada sih. Cuman dia tuh termasuk salah satu donaturnya lah. Namanya tuh Mantu Alexander. Apa? Bu Mantu Alexander. Oh, Bu Mantu Alexander ya. Ya. Iya kalau masih diduga belum terbukti dia support para penghujat Islam, kita nggak ada celah untuk konfrontasi lah. Adain dulu itu buktinya. Gua ada nih buktinya nih. Ini buktinya dia transfer ke ini gitu kan. Saya tuh mampir-mampir ke situ. Soalnya kan dia tuh sering jadi kayak ngadakan makanan gratis. Bahkan yang kerja di dia tuh ini loh, orang mana kemarin tuh? Orang Sukabumi. Oh gitu. Orang Sukabumi apa? Kristen atau Islam? Muslim. Oh gitu konsepnya. Iya. Nantilah. Ntarlah, gue lihat dulu. Belum dapat pencerahan. Gimana bikin silaturahminya macam gimana? Hehehe. Gimana yang di bawah, puas kalian dengan berita sore ini? Berita hari ini. Jadi yang tadi murtad perkara prot, yang ini nih murtad perkara duit, anjir. Maksudnya masalah di dalamnya itu masalah duit ya. Kalau yang tadi kan masalahnya masalah prot itu kan. Nah, berapa puluh juta Ras lu dapat? Dengerin Ikhwan. Ketika dia murtad dia dapat berapa? Dapat berapa lu? Pokoknya banyak dikorupsi sama Lina lah. Nah, iya coba kalau di total nggak dikorupsi ya, berapa dapat? Kalau semua mungkin sekitar adalah lebih dari 150. 150 apa ini? Kok dikit banget anjir? 150 juta. 150 juta. Lu dapat 150 juta gitu? Di total kalau lu bukan kalau ya, karena kejadian ini. Ketika lu murtad lu dapat 150 juta kalau di total. Iya, kalau misalnya. Oh anjing. Ya. Saya tuh dapat laporan. Raji katanya dapat nggak gitu kan, dititipin ke Mak Lina katanya. Enggak, kata saya tuh kan. Jadi cuman dikasihnya tuh ya itu 200 doang gitu. 200 juta. 200.000. 200.000. Lu total 150 juta nyampe ke lu 200.000. Kalau yang dari langsung dari Bu Mantonya sekitar 60 lah, 60-70 lah. 60. Berarti setengahnya hilang ya, hilang ya. 60-70 tuh lu yang nerima langsung atau gimana sih? Itu yang nerima langsung. Bu Mantonya langsung dari Bu Mantonya. Ke lu? Iya.
Soalnya si Bu Mantu bilang, Razi kirimin rekening aja ke saya, jangan lewat Mak Lina, takutnya dikorupsi, bilangnya gitu. Oh gitu, ada bahasa gitu, takutnya dikorupsi gitu dibilang. Iya. Jangan lagi lah Razi lah, anjir parah Ya itu murah-murah Ikhwan. Untuk iman itu nggak ada harganya, yang namanya iman. Lu dikasih 9 planet juga nggak ada harganya. Cuma kan kita lihat di sini, lu bandingkan ketika orang mualaf ya, contohlah di API gitu kan, sama orang mualaf sama orang yang murtad gitu. Orang mualaf di API lah, anggap koinnya 50k gitu, 50k. Berapa tuh 50k palingnya? 10k. 10k 1 juta, 50k 4.800.000 lah bre, 4.800.000. Total misalnya sama ada yang ngirim langsung ke rekeningnya, kita kasih 10. Enggak nyampe 10. Paling di kisaran 6 atau 7 juta ya orang itu mualaf live gitu kan. Nah si Razi ini termasuk yang murtad tapi live dia Razi ini gitu. 150 juta anjir. Lu bayangin gitu Ikhwan. Ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi bayangin godaan orang untuk meninggalkan Islam, agama yang masuk ke dalam akal. Lu bayangin itu godaannya. Untuk orang-orang yang jangan lu bayangin sama pendapatan per bulan lah. Lu bayangin sama orang-orang yang ekonominya di bawah gitu. Betapa goncangnya dia. Aduh, Tuhannya bener Islam, tapi ini duit menjanjikan nih gitu. Nah iya coba Ras video lu pas dibaptis Ras. Coba ada nggak video lu pas dibaptis? Ngadi-ngadi tadi cekek Bang Kores ini. Ada kan di Lina itu kan? Nggak tahu lah, bodo amat, gak peduli saya. Terus ini udah ditanya kayaknya sama siapa namanya, sama Iqbal. Itu balik lagi ke Islamnya kenapa? Ya dia banyak teguran lah dari Allah, banyak cobaan gitu. Alhamdulillah. Yang buat dia sampai dia mimpi juga gitu. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Islam. Ternyata dalam Kristen tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ya intinya gini teman-teman ya, jangan sampai terjadi sama siapapun lah gitu kan. Karena kehidupan yang kekal itu bukan, dunia ini hanya sementara. Kehidupan abadi itu di akhirat nanti. Betul, karena itu ketika kita misalkan berbuat sesuatu, mungkin kita sendiri itu pasti akan terbawa orang-orang yang notabene termasuk orang tua kita ya. Jangan sampai suatu saat nanti tuh orang tua bakalan kena seret gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Nah, disitulah. Jadi jadikan pelajaran aja lah bagi kita semua bahwa dunia itu memang sementara gitu, nggak ada yang abadi gitu kan. Mantap Ras. Satu lagi mungkin, tapi orangnya susah kayaknya kalau ketemu gue dia masih emosi ya. Gua mau maghrib dulu ya. Iya maghrib. Padahal gantian. Abis ini gua mau live, lu masuk gak? Iya nanti dulu, tapi gua dua reng dulu. Nanti gua harum dulu sebentar, baru nanti gua masuk lu. Ya udah gua maghrib, gua turun dulu. Nanti kalau masuk gua share ke WA ya. Oke. Yuk. Oke semuanya, ya. Semuanya. Bentar bal. Ini udah masuk ke waktunya ya. Ini gua kasih tahu sama kalian. Betul. Gua kasih tahu sama kalian ya. Ini gua sounding. Kores. Ini dari Kores pribadi. Jadi Ikhwan ada yang kalian perhatikan di sini. Ada orang yang mengadu kepada Kores untuk mengajak bertabayun kepada orang-orang yang menurut dia terkait akan cerita ini. Ya, perhatikan itu. Sehingga di sini gua akan nge-ban 2 akun sampai mereka bertabayun. Perhatikan ya, akan gua ban 2 akun sampai mereka bertabayun. Pertama, ada akun Ayam Januari. Tolong kalau misalnya dia moderasi dimanapun tolong dicopot dulu. Yang kedua ada akun Bunda Mila Amerika. Kalau misalnya dia naik di rumah manapun tolong diturunin dulu sampai mereka bertabayun dengan yang lainnya gitu. Ini gue sebut 2 nama ini, mohon kalian perhatikan ya. Kenapa Pin? Iya, jadi ini gue sounding nih resmi dari Kores. Tolong
jangan dulu diikutsertakan dalam dialog lintas iman sampai mereka bertabayun. Unik Rifah dan juga Iqbal dan juga semua host serta moderator yang menyaksikan di bawah, akun Bunda Mila Amerika sama akun Ayem Januari, sampai mereka bertabayun. Kalau udah bertabayun udah kelar perkara. Oke? Iya, itu Uni tahu ya. Ya. Gitu jadi. Ya. Sip, thank you. Sip, silakan dilanjut yang lainnya untuk melanjutkan aktivitas. Ini masalahnya bukan masalah kecil ya teman-teman, ini masalah besar bagi kita, menyangkut ke marwah saudari kita. Jadi mudah-mudahan ini yang aku suka dari Kores nih, langsung to the point. Dengan adanya apa yang disampaikan Kores ini, semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau aku, Kores dan teman-teman apologit itu tidak segan-segan untuk bertabayun ya, karena kami adalah orang yang terbiasa begitu dari dulu ya. Benar. Nah, apalagi menyangkut marwah martabat seseorang. Tapi kalau masalah pribadi, kayak aku berantem sama Iqbal tuh nggak perlu tabayun, nggak apa-apa. Paling nggak bisa gue ribut sama Uni Ripa sama Kores, nggak bisa aja. Bang Kores, ini ayam Januari itu si Indah ya? Ayam Januari nggak usah dibahas, nggak perlu dibahas, udah. Ya gue nggak tahu namanya siapa, intinya akun Ayam Januari sama akun Bunda Mila Amerika. Tabayun dulu, beres, kelar, perkara udah beres. Ya, sip. Ya beres sih. Sip. Jadi nggak dibobol ke Komal masalahnya, mantap. Ya. Oke, yuk stay tune Ikhwan. Sampai jumpa di live berikutnya. Sampai jumpa di drama Tritung yang akan kita bongkar-bongkar terus. Dan untuk Tritung Panghujat, jangan terguncang, jangan ragu untuk menerima kebenaran Islam dan terima nasi atau nasi beras. Apa itu? Iya, mungkin salah satu iyalah. Itu saya katakan iya. Kalian peduli dengan orang lain dan memberikan sesuatu. Apa itu karena Allah? Saya juga meragukan. Ya kan? Kenapa? Karena ujung-ujung ketika mereka dimasuk ke gereja, mereka dimintain uang untuk melanjutkan sesuatu yang katakanlah pemerasan. Bahasa saya pemerasan. Itu tidak ada bagus-bagusnya, tidak ada indah-indahnya. Itu yang saya lihat. Ya, dan itu tidak saya bilang tidak benar itu. Ya. Hari ini saya lihat ada satu komunitas menggunakan fasilitas-fasilitas di umum, gitu kan? Kenapa Paulus menentang itu? Cara-cara yang tidak bijaksana, itu yang menyakitkan. Artinya kalian tidak lagi berbuat dengan buat yang menyenangkan. Kenapa Kang San? Enggak. Lagi ini ngobrol. Lanjut. Maaf. Saya melihatnya begitu. Jadi buah yang kalian suka itu buah yang tidak menarik. Ya, sujud kepada Tuhannya tidak terlihat. Puasa juga tidak saya dengar, ya kan, lapar haus kalian demi Tuhannya nggak saya dengar, kan gitu. Pakaian-pakaian keagungan juga nggak kami lihat. Bagaimana kalian berseragam hari Minggu gitu, berdorong-bondong, juga kami nggak melihat hal itu. Sesuatu. Itu katanya. Tapi katanya nama Tuhan. Abang Dula kan, nama ya. Abang Dula. Nah, dipanggil dari bahasa Inggris jadi dulu, tapi dalam bahasa Arab nanti dullah ataupun dalah. Itu dialek bahasa. Contoh one sama one. Itu dialek bahasa. Bahasa Inggris manggilnya one. Bahasa Indonesia one. Yang jadi pertanyaan kok bisa berubah namanya tadi dialek bahasa. Yesus Al-Masih sama Isa Al-Masih itu dialek bahasa. Kata kawan saya enggak berubah Pak Ustadz. Cuman itu dialek bahasa. Cuman bahasa itu aslinya, Yesus itu Yahshua, Yahweh yang menyelamatkan. Lalu katanya dalam Alkitab itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Katanya begini. Kita bahas Tuhan, kita bahas nama ini. Dalam Quran aja Allah Subhanahu tidak pernah berfirman kepada Muhammad, katanya gitu. Sebelum buka sama Uni Ripa ya, Nah, kan namamu Dula kan, Bang Dula. Nah, tiba-tiba diganti namamu jadi babi, mau nggak? Ya terserah abang lah. Saya kan bertanya, kita kan mau belajar ini Bang. Harusnya kalau membimbing itu nggak perlulah kata-kata kasar. Tidak kasar, aku bertanya. Yang baik-baik aja. Namanya begini Bang, dalam dunia ini manusia itu tersesat oleh pikirannya, makanya sama-sama kita belajar. Uni masuk nih, silakan Uni. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya juga katakan Allah itu pernah ada dalam Quran, nggak pernah Allah menyatakan dia ada katanya. Dan Allah nggak pernah berfirman kepada Muhammad. Bang Dula. Begitu kata kawan saya Bang. Apa benar Allah itu nggak pernah ada dan nggak pernah berfirman kepada Muhammad?
Bisa Tolong gantian dijelaskan abangku. begitu, saya mau belajar. Bisa gantian abangku. Iya. Oke, dengarkan. J. Ini suaranya kayak si Doni Web. Jadi informasi yang didapat oleh abang itu sama bapak itu salah informasi. Iya, yang benar bagaimana? Apakah Allah itu ada dan pernah berfirman kepada Muhammad? Begitu, Bang. Ya ini lagi mau dijelaskan, abang. Iya, silakan Bang, jelaskan. Ini Deni Web. Jadi informasi yang didapat oleh abang itu sangat salah. Yang namanya firman itu tentu wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang secara langsung, ada yang melalui malaikat Jibril yang disebut dengan Al-Quranul Karim, disebutkan. Ada yang langsung yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi informasi bahwasanya abang menurut orang itu Allah tidak berfirman langsung itu salah besar. Ada lagi abangku? Ya, minta dalilnya Bang, biar saya juga nyampaikan pada teman saya, biar saya ngerti. Dengarkan. Abang mengerti artinya wahyu, abangku? Begini Bang, maksudnya begini. Maksudnya ya, gini abangku, kalau Anda bertanya, seperti dalam Alkitab, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, hai nabi-nabiku, begini. Tapi dalam Quran nggak pernah itu Allah mengatakan dia ada dan Allah berfirman abang kepada ini, Muhammad gitu. Abang mau bertanya atau mau menyimpulkan sendiri? Lah ini saya mau belajar, Bang. Ya oke, abang ngerti Al-Quran nggak? Ya karena saya nggak ngerti makanya dijelaskan. Oke, berarti kewajiban diam. Di mana dalilnya? Nanti kamu ngeyel, diam kamu. Di mana dalilnya Allah itu ada? Orang bodoh ini, tidak tahu kalau dirinya bodoh. Jadi sebenarnya ini penghujat. Ngeyel banget jadi orang. Kampret. Sebenarnya ini penghujat. Kamu nggak ngerti, kamu nanya, tapi kamu ngeyel dan kamu tidak tahu kalau kamu bodoh. Sebenarnya ini penghujat, Ukti. Saya tahu dia. Sebenarnya penghujat. Jadi udahin aja, turunin. Pura-pura lembut dia itu. Saya kenal dia. Gitu. Kok Islam kok gitu ya? Saya kenal dia. Itu Deni Web. Dia itu Deni Web. Si Deni Web itu. Ini juga si baik ini ya apa rindu nih, nggak tahu lah orang-orang. Uni mau masuk Uni. Ini. Uni udah siap, udah ready. Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, kemarin semalam aku mau Wapi 3 jam loh, diskusi baik-baik, gue diskusi sama Wapi 3 jam. Dia tahu nggak berakhir komal gua sama dia, berakhir percakapan dia? Nggak nanya, nggak penting, ya, and I don't want to know. I don't want to know anything about you and him. Keep it for you. Kalau mau nanya aja di sini, nanti jawab. Ada Unirifa, ada Sal, ada Ustadz Miftah, silakan. Gak usah cerita, lu mau diskusi apa, gak penting buat gua. Bentar, tadi kan dia ngomong. Kalau gue nanya yakin bisa jawab. Diam dulu kok ya, nanti ku tunjang kepala bapak kau, diam dulu. Emang lu yakin dengan pertanyaan lu? Emang lu yakin lu bisa nanya? Emang lu yakin lu bisa ngasih pertanyaan yang baik dan benar? Jangan-jangan lu gak ngerti konsep bertanya itu bagaimana? Suruh gue nanya. Ya, lu kan tanya, emang gue yakin gue bisa jawab. Sekarang gue tanya sama lu, emang lu yakin lu bisa bikin pertanyaan yang baik dan benar? Yakin. Nggak yakin gue. Yakin gue. Pertanyaan aja nggak tahu. Pertanyaan aja lu nggak tahu. Nah bisa dong. Gue bertanya. Gak usah muluk-muluk ya pertanyaan gue. Gak usah yang berat. Tadi kita menjawab dari kitab dia sendiri ya. Yohanes 1 nomor sekian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Yaitu berarti bukan Tuhan. Dia itu hanya seorang nabi utusan, karena dikatakan utusan. Dalam media juga dikatakan roh itu ibaratkan penyampai itu dikatakan sebagai roh nabi.
Emilia 9 nomor ditanya arti nama Yesua Hamasia itu yang ditanya dia tadi. Oh nggak nyambung makanya kau tidur aja tadi. Diam kau. Juga si Bezi itu, lu kan juga mantan Kristen tuh. Bezi mantan Kristen, si Jay mantan Kristen. Selama lu jadi oten lu tahu apa? Tahu Yesus lu jadi Kristen, masa arti itu aja lu nggak tahu? Gini kak Sarah. Yang diurapi, intinya dia hanya seorang yang diurapi itu Mesias. Yang diurapi itu artinya Mesias itu yang diurapi. Ya gini kak Sarah. Yang kami tahu dulu masih Kristen, Yesus nggak pakai baju, nggak pakai celana. Nah itulah makanya kau jadi Islam karena kau tidak tahu apa-apa kekristenan. Itu betul atau tidak pertanyaanku? Ketawa. Itu betul. Biar lu tahu ya, dengarin. Saya bisa membuktikan kalau Allah itu waria. Bisa saya buktikan. Oke. Kamu mau datang nggak? Anja ini orang kurang ajar nih najis. Itu kan kau sakit hati. Diturunkan. Nah gitu. Ngarang-ngarang itu. Akan memberikan tempat untuk penghujat di sini. Bahkan ngomong apa kayak begitu, punya ilmu. Ini siapa sih? Bezi Hal ini siapa? Nggak di mute mikrofon dari tadi. Si ini Bang Jai. Bisukan lah. Akinopan. Dimute kan. Turun. Loh kok diturunkan? Iya, jadi kalau ujung-ujungnya menghujat, kita nggak mau ada tempat di sini. Unirifa sapa dulu. Dek, lagi teleponan kah? Iya, lagi sibuk. Lagi teleponan ya dia ya? Oke.